memanggil. Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di RRI Mataram. Oke, pendengar RRI Mataram, balik lagi bersama saya masih di RRI program khusus Radio Tanggap Bencana. Dan pastinya untuk edisi pagi hari ini di Belajar di RRI seperti sudah diinformasikan tadi ya, kita bakalan belajar bersama Pak Guru dari SMA Negeri 1 Gunung Sari. Dan masih mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan juga untuk edisi hari ini topiknya adalah menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke, untuk adik-adik yang sudah siap sedari tadi, boleh sekali nanti mendengarkan penjelasan Pak Guru dulu ya di sesi pertama. Dan bisa dicatat mungkin penjelasan Pak Guru. Terus udah gitu nanti sesi kedua Dini akan mengajak untuk yang ingin bertanya, boleh sekali telepon di 081802057000, teleponnya via WhatsApp ya. Dan juga bisa untuk bertanya melalui chatting, tapi di Japri aja Kak Dini ya. Dan pastinya siaran ini masih disiarkan langsung melalui 89,2, 92,7 dan 104,2 MHz dan juga AM 855 kHz dan di relay di FM 91,4 MHz RRI Bima dan FM 89,3 MHz di Sumbawa ya. Oke, kita sudah terhubung dengan Pak Guru. Ada Pak Guru siapa? Pak Guru Izzuddin SAG MPDI. Kita langsung aja ya. Halo, assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Guru pagi hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya. Oke, langsung aja ya Pak Guru ya. Sepertinya untuk siswa-siswi yang sudah siap sekali untuk mendengarkan materi dari Pak Guru bisa menjelaskan nanti 30 menit ya, baru kita masuk ke sesi kedua. Oke? Oke, silakan Pak Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seluruh pendengar Radio RRI Mataram untuk kelas on air RRI Mataram Radio Tanggap Bencana COVID-19 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita akan melanjutkan pembelajaran on air kita untuk kelas 10 Kompetensi Dasar 3-10, yaitu tentang menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi melalui program ini, dan juga kepada semua pendengar dari seluruh siswa-siswi SMA SMK se-Nusa Tenggara Barat, khususnya untuk siswa-siswi di SMA 1 Gunung Sari. Baiklah anak-anakku semuanya, kita langsung saja pada pemaparan kali ini. Kompetensi dasar yang ingin kita sampaikan adalah menceritakan bagaimana sejarah dakwah Rasulullah pada periode Mekah, kemudian mendeskripsikan strategi dan substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah ini, sehingga nantinya para siswa dapat mengetahui sekaligus memahami dan menceritakan sejarah dakwah Rasulullah, kemudian menjelaskan kembali strategi dakwah dan substansi dakwah, serta memahami reaksi dari masyarakat Arab terhadap dakwah Rasulullah ini. Dan lebih jauh lagi kita ingin mendapatkan
sisi-sisi positif keteladanan Rasulullah pada periode Mekah ini. Adapun peta konsep yang ingin kita kaji pada pagi ini adalah bagaimana sih kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Selanjutnya kita akan membahas juga sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah, meliputi substansi dakwah Rasulullah pada masa itu, kemudian bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW. Selanjutnya reaksi terhadap dakwah Nabi itu baik yang positif maupun yang negatif dari penduduk Mekah. Para pendengar RRI Mataram dan sekitarnya, atau para siswa-siswi SMA Indonesia Tenggara Barat yang Bapak banggakan, yang pertama kita ingin melihat bagaimana sih kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Nah, ini tentu kita ingin melihat lebih jauh tentang sisi geografisnya, kemudian etnografisnya, dan juga kondisi ekonomi masyarakat Arab pada masa itu. Jadi kalau kita lihat letak geografis Jazirah Arab itu ada penduduk Arab Baidah namanya, yaitu penduduk Arab yang hampir sudah musnah, keberadaannya sudah tidak bisa diketahui, kecuali yang disebutkan di dalam kitab suci seperti misalnya kaum Ad, kaum Samud, kaum Jadis, dan kaum Jurham. Nah, selanjutnya penduduk Arab Baqiyah, inilah penduduk yang masih lestari sampai saat ini turun-temurun yang kita temukan sekarang ini. Dan penduduk ini terbagi menjadi dua, ada Arab Aribah yang berdomisili di Yaman, merupakan keturunan dari suku Kahlan dan Himyar. Kemudian Arab Musta'robah, Arab dari dusun sampai kota yang banyak tinggal di Jazirah Arabia dan negeri Hijaz sampai ke lembah Syam. Inilah yang merupakan penduduk keturunan dari kondisi awal. Dan selanjutnya yang terakhir tentang kondisi keagamaan. Menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu itu, dalam segi keagamaan, mereka itu lebih banyak menyembah berhala. Jadi bersifat masih mendekati pola konservatif, keyakinan konservatif, ya, dinamisme dan animisme. Mereka banyak menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung untuk memuliakannya. Dan cenderung mereka itu pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan. Dan kehidupan mereka itu berkelompok-kelompok, sehingga mereka sering terjadi perkelahian, berpecah belah, bahkan saling berperang. Mana kelompok yang paling kuat itulah yang berkuasa. Dan segala bentuk sengketa atau permasalahan di kalangan mereka itu selalu diselesaikan kepada para pemimpin mereka. Jadi tidak ada standar hukum yang mereka miliki seperti yang dimiliki oleh Islam. Jadi terserah kepada pimpinannya apakah mau langsung dieksekusi saat itu ataukah dengan keputusan-keputusan tertentu yang dianggap sesuai pada zaman itu. Selanjutnya kita lanjut kepada strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Dalam mendakwakan ajaran Islam yang sifatnya sangat fundamental dan universal, Rasulullah tidak melakukan segala-gala, tapi tentu dia melihat bagaimana kondisi masyarakat Arab saat itu yang bergeliman dengan kemaksiatan dan praktik-praktik kemungkaran. Tentu mengubah pola pikir atau mindset serta kebiasaan adat istiadat bangsa Arab yang sudah mendarah daging sejak ratusan tahun itu sangat sulit. Sehingga upaya yang dilakukan pertama Rasulullah itu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi harapannya adalah agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy. Hal ini dilakukan Rasulullah mulai dari kalangan keluarga dekat, para sahabat-sahabatnya, dan yang menjadi pusat dakwah beliau adalah Darul Arqam, yaitu rumah Rasulullah SAW. Nah, dari tempat itulah Rasulullah itu menyampaikan risalah-risalah tauhid
dan agen Islam lainnya yang diwahyukan Allah kepadanya, serta menegaskan kepada para keluarga sahabatnya untuk meninggalkan sistem peribadatan yang biasa dilakukan pada zaman jahiliyah, yaitu menyembah-nyembah berhala, patung, dan sebagainya. Selanjutnya, pada periode ini, orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Mereka itu adalah terdiri dari beberapa orang yang menjadi keluarga Rasulullah, di antaranya adalah Siti Khadijah, yaitu istri beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib, adik sepupunya, kemudian Zaid bin Harisah, itu pembantu yang diangkat menjadi anak angkat beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau, dan selanjutnya secara perlahan tapi pasti pengikut Rasulullah terus bertambah. Di antaranya adalah masuknya Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, yang sangat melegenda adalah Fatimah binti Umar bin Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid al-Adawi, serta satu lagi Arqam bin Abi Arqam. Inilah sahabat-sahabat yang pertama kali masuk agama Islam, dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, selanjutnya strategi yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah ini dilakukan setelah Rasulullah menganggap bahwa sudah tepat waktunya untuk menyuarakan agama Islam secara terbuka dan terang-terangan. Hal ini juga berdasarkan perintah dari wahyu, tidak serta-merta berdasarkan keinginan dari Nabi sendiri. Ya. Ini setelah turunnya Quran surat Al-Hijr ayat 94, ditegaskan disebutkan di sana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Dikatakan di sana yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini yang menjadi dasar sehingga Nabi merasa berkewajiban untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Nah, dalam strategi ini beliau juga dibantu oleh keluarga dekatnya, termasuk juga sahabat-sahabatnya yang sudah lebih awal masuk Islam. Nah, pola yang diterapkan adalah langsung Rasulullah berdakwah, kemudian yang kedua menghubungi keluarga dekatnya, termasuk mengajak paman-pamannya seperti Abu Lahab dan Abu Jahal yang terkenal sangat menentang dakwah. Meskipun mereka menolak dengan keras, bahkan melecehkan sampai melakukan tindakan yang keji terhadap Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tetap bersemangat untuk menyampaikan dakwahnya. Hal ini juga dilakukan kepada Abu Lahab, Abu Sufyan. Semuanya itu dikunjungi oleh Rasulullah. Nah, dalam dakwah secara terangan ini, Rasulullah mendapatkan berbagai macam cemoohan, kemudian ejekan, bahkan intimidasi dari kelompok-kelompok kafir Quraisy. Tetapi memberikan hasil yang sangat signifikan terhadap perkembangan dakwah Rasulullah. Kenapa? Karena ternyata dengan strategi ini banyak kaum kafir Quraisy dan dari kelompok-kelompok yang lainnya itu yang tertarik dengan agama Islam. Karena mereka merasa terbuka pikirannya untuk memahami tentang prinsip ketauhidan yang diajarkan Rasulullah dan melihat bahwa Islam itu sebagai sinar yang menerangi jiwanya, memberikan cahaya bagi kehidupan mereka yang sangat bertentangan 180 derajat dengan pola-pola yang mereka kembangkan sejak dahulu. Nah, melihat kenyataan ini, kaum kafir Quraisy itu semakin marah, bahkan semakin jengkel dengan Rasulullah SAW. Karena melihat perkembangan berikutnya, ternyata
kaumnya banyak yang mengikuti Nabi Muhammad. Dan mereka khawatir kalau nanti gerakan dakwah ini akan semakin luas dan mereka, kelompok-kelompok pemuka Quraisy itu akan semakin ditinggalkan oleh para pengikut dan masyarakat. Sehingga dalam masa dakwah ini, beberapa tokoh masyarakat melakukan negosiasi dengan Nabi Muhammad dan termasuk juga dengan Abu Thalib selaku paman Rasulullah yang melindungi beliau pada masa itu. Ya, negosiasi yang pertama saat itu pemuka Quraisy mengirim satu orang pemuda yang gagah, yang kira-kira mereka itu bisa menyaingi Rasulullah SAW, bernama Umarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Tetapi Abu Thalib tidak pernah tertarik untuk menukarkan Nabi Muhammad dengan pemuda itu. Dan bahkan Nabi Muhammad terus berlanjut dakwahnya. Nah, pada periode berikutnya, nego yang kedua, setelah gagal yang pertama, para pembesar Quraisy datang lagi kepada Abu Thalib. Mereka menyampaikan agar Abu Thalib langsung menghentikan kemenakannya untuk berdakwah. Kalau tidak, mereka sendiri yang akan menghentikannya meskipun dengan kekerasan atau bahkan sampai binasa. Itulah semacam intimidasi atau pressure yang disampaikan oleh para pembesar Quraisy kepada pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tetapi negosiasi yang kedua juga tidak pernah berhasil, karena ternyata dengan dakwah yang dilakukan Rasulullah ini semakin membuat masyarakat Arab itu terbuka pemahamannya, pemikirannya, sehingga semakin banyak lagi masyarakat yang benda dan apa saja yang diinginkan Rasulullah akan dipenuhi. Tetapi Rasulullah tidak akan pernah tertarik. Nah, itulah yang menjadi kunci kekuatan Rasul, bahwa Rasulullah tidak pernah tertarik dengan hal-hal yang menyangkut tentang keduniaan, baik menyangkut harta, kekuasaan, jabatan, dan sebagainya, karena semata-mata yang dilakukan adalah untuk menegakkan risalah Allah dan menegakkan dakwah, mewujudkan dan melanjutkan risalah para nabi-nabi sebelumnya, yaitu menegakkan ketauhidan. Anakku semuanya, selanjutnya kita lanjut kepada substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Nah, substansi dakwah Rasulullah yang utama adalah menegakkan akidah, yaitu ajaran tauhid. Karena inilah yang menjadi titik awal dari diutusnya para rasul ke muka bumi oleh Allah SWT, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad juga memiliki peran itu, menegakkan akidah, agar semua bangsa Arab termasuk Quraisy itu mengalihkan keyakinannya dari menyembah berhala atau yang bersifat kemusyrikan untuk menyembah Zat yang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya substansi yang kedua adalah menegakkan akhlakul karimah. Ya, karena tujuan diutusnya Rasul juga adalah menegakkan akhlak. Wa ma bu'istu liutamima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku mengutus Muhammad melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini jelas bahwa dari dua hal ini ingin merubah mindset bangsa Arab yang semula menjadi masyarakat musyrik menjadi masyarakat yang bertauhid. Kemudian ingin merubah karakter atau perilaku masyarakat jahiliyah yang awalnya penuh dengan kemaksiatan, menghilangkan sendi kehidupan sosial kemasyarakatan, menghilangkan hak-hak asasi yang selama ini tidak terlaksana. Jadi itulah beberapa hal yang ingin ditegakkan sebagai substansi dakwah Rasulullah di Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, dari ayat ini tegas bahwa suku bangsa itu tidaklah menjadi standar kemuliaan manusia, tetapi yang utama adalah ketakwaannya kepada Allah. Nah, ini yang menjadi dasar penegakan seperti itu. Kemudian bagaimana yang terakhir, bagaimana sih reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah? Nah, jadi reaksi masyarakat ini ada yang menerima dan ada yang menolak. Nah, alasan orang yang menerima ajaran Nabi ini, yang pertama, mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi adalah berdasarkan wahyu, bukan hanya berdasarkan logika atau dogma-dogma. Yang kedua, keteladan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam kesehariannya. Karena Nabi itu dipahami dari awal bahwa orang yang sangat lurus, orang yang sangat amanah, jujur, sopan santun, memiliki akhlak yang luar biasa baiknya. Dan ini diakui oleh semua masyarakat Arab. Kemudian yang ketiga, ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional, bisa dipahami dengan akal. Dan dalam melakukan syiarnya beliau tidak melakukan kekerasan, tapi dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Nah, itulah alasannya kenapa ajaran Muhammad itu mudah diterima oleh masyarakat pada saat itu. Nah, sedangkan yang menolak atau menentang ajaran Nabi atau orang kafir itu ada beberapa alasan mereka. Yang intinya adalah mereka itu cenderung menunjukkan kesombongan dan keangkuhan, kemudian memiliki fanatisme buta yang berlebihan terhadap leluhur mereka, serta kecenderungan eksistensi dan persaingan kekuasaan. Jadi mereka khawatir Tuhan mereka akan tidak disembah oleh masyarakat Mekah. Kemudian ajaran yang disampaikan Rasulullah dianggap bertentangan ajaran yang mereka lakukan sejak lama dengan nenek moyang mereka. Dan mereka takut akan kehilangan kekuasaan. Nah, sedangkan kelompok ketiga yang berpura-pura menerima ajaran Nabi, ini kelompok orang munafik yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, kemudian ingin merebut kekuasaan. Ya, kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah reaksi. Nah, anakku semuanya, karena waktu yang disiapkan sangat terbatas, jadi dari berbagai hal terkait dengan dakwah Rasulullah ini, maka apa penerapan perilaku mulia yang diharapkan kita miliki dari perjuangan Rasulullah ini adalah, pertama, kita harus memiliki sikap tangguh. Artinya dalam meraih kesuksesan diperlukan sikap tangguh dan pantang menyerah. Seperti yang dicontohkan Rasulullah ketika berjuang memberantas kemusyrikan dan menegakkan akhlakul karimah di kota Makkah. Nah, kemudian memiliki jiwa berkorban. Ya, setiap orang tentu harus menunjukkan jiwa berkorbannya, karena dikatakan bahwa tidak ada orang yang berjuang tanpa pengorbanan dan tidak ada pula kesuksesan tanpa kerja keras dan tangguh pantang menyerah. Itulah yang dapat saya sampaikan materi kita pada hari ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Demikian, terima kasih. Halo, Pak Guru. Halo. Oke, terima kasih Pak Guru untuk pemaparannya di sesi pertama ini. Pak Guru, nanti kita masih akan menunggu ya untuk siswa-siswi yang mungkin ingin bertanya dengan pemaparan apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Tapi sebelumnya kita jeda sejenak ke lagu dulu ya Pak Guru ya. Siap. Oke, jadi untuk yang ingin bertanya nanti sekali lagi bisa telepon ke nomor WhatsApp di 081802057000 dan juga bisa melalui chatting di nomor yang sama. Nanti Kak Dini akan bacakan ya untuk pertanyaannya yang akan langsung dijawab oleh Pak Guru. Kelas on air dilanjutkan. Oke, balik lagi di Belajar di RRI dan sekarang Dini mau mengajak untuk yang ingin ikut bertanya silakan di 08180257.000.
Kita masih terhubung dengan Pak Guru ya, Pak Izudin. Halo? Ya, Iya, Pak halo. Guru, kita siap-siap untuk pertanyaan. Silakan untuk yang ingin bertanya sekali lagi boleh telepon ke nomor WhatsApp dan via WhatsApp juga boleh sekali ya di 081802057000 dan bisa juga melalui chatting ya langsung di WhatsApp dan juga SMS. Masih mengenai topik pelajaran kita untuk edisi pagi hari ini bersama Pak Guru Izudin. Sepertinya sudah ada yang bertanya ya. Pak Guru, ini ada yang bertanya dari Nainul Falkihak, salah satu siswa di SMA Negeri 1 Gunung Sari. Pertanyaannya, bagaimana ajaran Islam dapat diterima dan dianut oleh mereka yang sebelumnya terbiasa dengan adat istiadat masyarakat Arab yang begitu mengakar kuat? Seperti itu pertanyaannya Pak Guru. Halo? Oh iya. Ya. Ya, Sudah bisa ditangkap Pak Guru pertanyaannya? bisa. Oke, silakan Pak Guru untuk jawabannya langsung saja. Baik, terima kasih untuk Ananda Falki atas pertanyaannya. Berarti Nel Falki ini memperhatikan apa yang sudah Bapak sampaikan. Ananda Falki dan juga seluruh para pendengar dari siswa SMA, SMK Nusa Tenggara Barat. Seperti pertanyaan tadi, bagaimana sih ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat Arab yang notabene-nya mereka sudah memiliki keyakinan yang sudah berakar sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, ini berkenaan dengan keberadaan mereka yang menerima ajaran atau dakwah Rasulullah SAW. Jadi orang-orang seperti ini mereka meskipun pada awalnya sudah lama meyakini sistem peribadatan ataupun sistem adat istiadat yang berlaku di masanya, bagi kelompok-kelompok yang menerima ajaran Islam, terutama kelompok as-sabiqun al-awwalun, bahwa mereka menerima dengan alasan bahwa peribadatan Rasulullah yang begitu luhur dan agung tidak pernah melakukan hal yang tercela dan hina. Dan ia adalah pribadi yang sangat jujur dan amanah, sabar, bijaksana, dan lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Nah, kemudian berikutnya lagi, ajaran Islam yang rasional, logis, dan universal, sangat menghargai hak-hak asasi manusia, memberikan hak yang sama, keadilan dan kepastian hidup setelah mati. Yang ketiga, menyempurnakan ajaran sebelumnya, yaitu ajaran yang dibawa oleh para rasul terdahulu berupa penyembahan terhadap Allah, berbuat baik terhadap sesama, menjaga kerukunan, dan larangan berbuat yang tercela seperti membunuh, berzina, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Dan selanjutnya, kesadaran akan tradisi dan kebiasaan lama yang begitu jauh dari nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Inilah yang menjadi dasar kenapa masyarakat Arab yang selama ini bergelut dalam kebodohan atau jahiliyahnya beralih menerima Islam tanpa tendensi apapun atau tanpa bahkan banyak bertanya, langsung menerima karena alasan yang disebut di atas. Nah, itulah kenapa dikatakan tadi masyarakat Arab itu dapat menerima, padahal mereka pada awalnya merupakan masyarakat jahiliyah yang musyrik dan memiliki peradaban yang sangat jahiliyah. Itu saja mungkin tanggapan kami, Ibu Dina. Oke, itu dia ya tadi jawaban Pak Guru untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya ya Pak Guru, ada yang bertanya lagi dari Asmaul Azizah, sekolah SMA 1 Gunung Sari, kelas 11 DB1. Saya mau bertanya, bagaimana sih bentuk reaksi kaum kafir Quraisy saat pertama kali melihat Nabi berdakwah? Dan mengapa ajaran Islam lama-kelamaan bisa dianut oleh orang-orang Quraisy yang sebelumnya terbiasa menyembah berhala? Ya, itu dia pertanyaannya Pak Guru, silakan. Oh iya. Baik, Ananda Asmaul Azizah. Tadi terkait dengan reaksi yang positif, sudah kita sampaikan, sama pertanyaannya seperti Ananda Nainul Falki tadi ya, yang menerima. Sedangkan reaksi yang sifatnya negatif
dari kelompok kafir Quraisy ini reaksi yang sifatnya negatif ini karena beberapa faktor. Yang pertama karena kesombongan keangkuhannya. Ya, jadi mereka merasa bahwa mereka berasal dari suku bangsa atau golongan yang paling terhormat, yang paling berpengaruh dan paling mulia dibandingkan golongan-golongan bangsa Arab lainnya. Sehingga menganggap golongan yang lain itu adalah tidak terhormat. Bahkan mereka menganggap bahwa semua ajaran yang mereka lakukan selama ini, penyembahan terhadap berhala dan adat istiadat yang mereka lakukan itu adalah benar. Karena itu yang mereka terima dari nenek moyang mereka. Ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan. Ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 4. Nah ini. Yang kedua, reaksi mereka menolak karena sifat fanatisme buta terhadap leluhur mereka. Jadi karena keyakinan mereka ini didasari oleh keyakinan yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dalam melaksanakan penyembahan berhala dan kemusyrikan lainnya, menyebabkan mereka sangat sulit menerima ajaran tauhid dan menyembah Allah. Nah, itulah yang kebiasaan yang mengkristal dan berakar dalam kehidupan bangsa Arab. Yang terakhir, penyebab kenapa mereka itu menolak adalah eksistensi dan persaingan kekuasaan. Jadi mereka khawatir kalau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dakwah Rasulullah itu, mereka khawatir kehilangan pengaruh dan kekuasaan. Sehingga eksistensi mereka atau keberadaan mereka itu menjadi lemah. Dan tentu mereka akan kehilangan pengaruh dan juga kekuasaan. Nah, itulah reaksi-reaksi yang muncul dari kelompok masyarakat Arab, baik yang menerima maupun yang menolak. Nah, sekali lagi bagi yang menerima tentu mereka sangat terbuka dengan beberapa sebab yang pernah kami sampaikan. Sedangkan yang menolak ini di samping cara mereka yang menolak, reaksi mereka baik secara langsung melalui kata-kata yang sifatnya mengejek, menghina, menghardik, bahkan sampai tindakan fisik, juga karena beberapa faktor tadi seperti karena kesombongan dan keangkuhan, fanatisme, dan juga karena persaingan kekuasaan. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan kepada Ananda Asmaul Azizah. Baik Pak Guru. Oke, masih ada pertanyaan lagi, tapi untuk yang ingin bertanya melalui telepon langsung ke WhatsApp ya di 081802057000, silakan. Karena kita masih ada waktu untuk yang ingin bertanya melalui telepon. Tapi ternyata di WhatsApp chatting juga banyak sekali nih Pak Guru ya. Selanjutnya ya Pak Guru, Assalamualaikum Kak. Perkenalkan, nama saya Aulia Azrianti, kelas 10. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Gunung Sari juga. Saya mau bertanya. Pertanyaannya yang pertama, selain dari kendala orang kafir dan adat istiadat, apakah dalam berdakwah Rasulullah pernah terkendala dengan materi dalam menjalankan perjuangan agama Islam? Sekian Kakak, Assalamualaikum, katanya Pak Guru, seperti itu. Silakan pertanyaannya, mungkin Pak Guru langsung jawab ya. Terima kasih Ananda Aulia. Jadi tentang dakwah Rasulullah, tentu dalam pesan dakwah ini banyak hal yang harus diatnya. Nah, yang menjadi kendala juga masuk materi. Ya, ketika zaman intimidasi yang dilakukan oleh kelompok kaum kafir, maka terjadi saat itu setelah perjanjian Aqobah 1 dan Aqobah 2 itu, Rasulullah dengan para sahabatnya di para kaum kafir itu melakukan blokade. Mereka mensabotase ekonomi, ya, masalah perdagangan termasuk ekonomi itu mereka batasi, bahkan di blokade istilahnya. Hingga masyarakat kelompok Muslim, para sahabat dan juga Rasulullah pada saat itu mengalami situasi yang sulit. Itu menjadi kendala saat itu, sehingga ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu untuk menghindari tekanan dari kaum kafir Quraisy
yaitu melakukan hijrah. Ya. Peristiwa hijrah yang pertama itu adalah hijrah ke Abisinia, yaitu ke Habsi, yang rajanya saat itu adalah Raja Najasyi. Nah, kemudian berikutnya lagi, setelah situasi aman di kota Mekah, mereka kembali. Yang pertama itu 15 orang yang pergi ke Habsi. Nah, situasi seperti itu kemudian berkembang, semakin menjadikan kelompok masyarakat Arab itu semakin marah, karena dengan melakukan hijrah itu mereka khawatir umat Islam itu menjadi kuat di luar, sehingga khawatirnya nanti akan ada kekuatan yang bisa menghancurkan mereka setelah itu. Yang kedua, menganggap bahwa orang-orang yang pergi hijrah itu akan mampu membangun komunikasi, membangun mobilitas, dan membangun jaringan di luar lingkungan masyarakat kafir Quraisy. Sehingga beberapa tokoh dikirim ke Habsi untuk negosiasi dengan Raja Najasyi agar mereka kembali, tapi ditolak oleh Raja Najasyi. Sampai puncaknya adalah hijrah ke Madinah. Ya, ke Madinah oleh Rasulullah bersama para sahabat. Nah, itulah hal-hal yang menjadi kendala saat itu. Selain tekanan, masalah materi juga termasuk bagian dari permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah saat itu dengan para sahabat, sehingga puncaknya adalah terjadi hijrah ke Madinah. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan kepada Ananda Aulia. Oke, ya Pak Guru, kita lanjut lagi. Yang ingin bertanya melalui telepon via WhatsApp sekali lagi di 081805802057.000, silakan. Dan masih ada pertanyaan lain juga ini Pak Guru ya. Nama saya Septiana Rohmi. Saya mau bertanya, mengapa Rasulullah tidak langsung saja dakwah secara terang-terangan di Mekah? Mengapa harus sembunyi-sembunyi? Mohon dijelaskan. Dan surah apa yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Dari SMA 1 Gunung Sari kelas 10 ini Pak Guru Septiana Rohmi. Silakan Pak Guru. Baik, terima kasih Ananda Septiana Rohmi sudah memberikan pertanyaan seperti ini. Kita merefresh kembali apa yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa kenapa sih Rasulullah tidak langsung dakwahnya secara terangan, kenapa mesti harus? Penyebabnya seperti yang saya katakan tadi, karena apa yang didakwahkan itu menyangkut ajaran yang sangat fundamental dan universal, dan perlu harus hati-hati, karena saat itu kondisi masyarakat Arab saat itu yang bergelimang dan kemaksiatan dengan praktik-praktik kemungkaran itu sangat susah untuk mengubah yang saya katakan tadi dari kelompok as-sabiqun al-awwalun, yaitu istri beliau Siti Hadijah, kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib, anak angkatnya Zaid bin Harithah, kemudian sahabat paling dekatnya Abu Bakar As-Siddiq, barulah kemudian dilanjutkan oleh sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan termasuk putrinya Umar bin Khattab yang saat itu Umar belum masuk Islam, yaitu Fatimah, ya, dan suaminya Said bin Zaid al-Adawi. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa tidak langsung secara terangan. Karena kalau secara terangan maka akan terjadi keterkejutan secara mental spiritual bagi kalangan kafir Quraisy yang tentunya akan memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap dakwah Rasulullah. Pertama, mungkin dakwahnya akan kurang berhasil. Yang kedua, intimidasi yang sangat keras oleh kelompok-kelompok Quraisy. Nah, jadi dengan sembunyi-sembunyi ini Rasulullah bisa mengatur strategi. Setelah ada kekuatan dari orang dekatnya yang masuk Islam, maka itu bisa menjadi penguatnya, dan bahkan ada kontribusi dari kelompok-kelompok mereka yang masuk Islam dari kelompok as-sabiqun al-awwalun itu untuk ikut berdakwah bersama Rasulullah SAW. Nah, kemudian ayat yang pertama tadi yang ditanyakan Ananda Septiana dan para pendengar yang berbahagia, hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Jadi malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, itulah awal wahyu pertama yang menjadi dasarnya Nabi kemudian diresmikan menjadi seorang Rasul. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk Septiana Rohmi. Oke Pak Guru, ada satu pertanyaan terakhir ini Pak Guru ya, dari Tika Febrianti kelas 11, sekolahnya sama di SMA Negeri 1 Gunung Sari ya. Pertanyaannya, Pak Guru, bagaimana keadaan masyarakat Mekah ketika Rasulullah memulai dakwahnya? Ya. Silakan Pak Guru. Terima kasih. Kondisi masyarakat Mekah atau kaum Quraisy pada saat itu sebelum dakwah Rasulullah SAW itu, seperti yang kita katakan tadi, adalah kondisinya dari sisi keagamaan itu mereka menganut penyembahan terhadap berhala. Mereka bahkan menyembelih hewan-hewan kurban yang dipersembahkan kepada patung-patung yang mereka buat sendiri untuk memuliakan patung tersebut. Intinya mereka memuliakan atau tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam kehidupan yang berpecah belah. Nah, adapun tradisi yang dikembangkan oleh mereka banyak yang bertangan dengan ajaran Islam, seperti misalnya menghalalkan atau melegalkan perzinaan, kemudian minum minuman keras, berjudi, membunuh anak-anaknya, dan berbagai macam tindakan yang merusak sistem kehidupan masyarakat saat ini. Yang kuat menindas yang lemah, dan yang memiliki kekuasaan menghancurkan kekuasaan yang lebih rendah di bawah. Intinya bahwa zaman itu adalah zaman jahiliyah, zaman kebodohan yang tidak memiliki standar ukuran kebaikan. Yang terpenting bagi mereka adalah kepuasan hidup dan kemewahan serta kepuasan melampiaskan hawa nafsu. Itulah yang ingin diubah oleh Rasulullah dengan dakwahnya di kota Mekah. Demikian. Oke. Ya. Oke, itu dia ya pertanyaan terakhir Pak Guru. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga untuk siswa-siswi terutama dari SMA Negeri 1 Gunung Sari tadi yang sudah ikut berpartisipasi. Terima kasih Pak Guru atas partisipasinya juga untuk belajar di RRI edisi pagi hari ini ya. Oke Pak Guru, karena waktunya juga sudah merapat nih ke pukul 12 siang, jadi kita pamit undur dulu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Guru ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Pendengar RRI Mataram, demikian belajar di RRI untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan untuk ikut nanti menyimak kembali belajar di RRI kelas on RRI Mataram. Besok masih ada ya sampai hari Jumat. Dini yang bertugas pamit undur untuk belajar di RRI. Nanti Dini akan kembali lagi tentu saja, dan jam 12 kita akan menuju ke Pro 3 Jakarta untuk menyimak berita olahraga. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya di Kelas on air RRI Mataram. Indonesia.